Perkenalkan, namanya adalah IDI atau kepanjangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Ini berarti kumpulan orang-orang hebat dan berpendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan orang banyak, khususnya di seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, seluruh rakyat Indonesia mengakui dan berterima kasih kepada petugas kesehatan, bukan saja kepada dokter, namun seluruh petugas medis yang telah berjuang bahu-membahu untuk menolong pasien yang terpapar virus corona ini. Mereka, yaitu petugas kesehatan, disebut sebagai pejuang garda terdepan. Banyak rakyat Indonesia yang simpati kepada mereka, dan karena simpatinya rakyat juga berusaha membantu dengan cara mengirimkan makanan, mengumpulkan dana untuk keperluan APD, bahkan apa saja dilakukan untuk memotivasi seluruh petugas kesehatan agar tetap semangat dalam memperjuangkan kesembuhan penderita COVID-19. Pemerintah juga tak berdiam diri dan hanya memantau dari luar, namun dukungan moral dan material juga ditunjukkan oleh pemerintah. Pemerintah juga berjuang keras untuk mendatangkan APD yang diperlukan oleh petugas kesehatan dan memberikan insentif bagi seluruh petugas kesehatan yang berjuang barisan garda terdepan. Ada yang sembuh, namun juga ada yang meninggal. Kita patut bersyukur bahwa sebelumnya kasus meninggalnya dengan paparan COVID-19 lebih banyak dari yang sembuh. Namun, rentang beberapa hari ini, ternyata kasus sembuh mengalami peningkatan yang sangat tajam. Ini patut diapresiasi kerja-kerja para pejuang garda terdepan. Setiap hari juga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan informasi terkait perkembangan penyebaran virus corona ini. Jumlah kasus positif, kasus PDP, kasus ODP, kasus meninggal, dan kasus sembuh seluruhnya tersaji dengan jelas yang dibacakan oleh juru bicara Kemenkes Dr. Ahmad Yuryanto. Sebelumnya, IDI mengungkapkan angka kematian terkait virus corona atau COVID-19 di Indonesia mencapai 1.000 orang. Jumlah itu termasuk dalam pasien dalam pengawasan atau PDP corona. Dari angka positif COVID yang meninggal dan PDP COVID yang meninggal di rumah sakit yang merawat atau barangkali ada juga yang di luar rumah sakit tapi sudah dilaporkan sebagai PDP, itu kita total ya memang angkanya di atas angka yang disebutkan, ujar Humas PBIDI Halik Malik saat dihubungi Sabtu 18 April. Ketua Umum IDI Daeng M. Fakih menjelaskan, data yang didapat IDI adalah data kematian pasien positif corona dan PDP yang dilaporkan oleh rumah sakit yang menangani pasien corona di Indonesia. Angka ini ditambah dengan PDP yang sudah dikonfirmasi positif corona berdasarkan hasil pemeriksaan setelah PDP itu meninggal. Secara etika, apakah IDI patut menyebarkan informasi tersebut? Saat ini, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan informasi terkait COVID-19 berdasarkan informasi satu pintu, yaitu dari juru bicara Kemenkes, Dr. Ahmad Yuryanto. Lalu, mengapa IDI bisa mengatakan bahwa sebenarnya angka kematian karena corona sudah mencapai 1.000 orang? Apa maksud dari pernyataan dari Humas PBID ini? Lalu, apa jawaban pemerintah terkait informasi dari Humas PBID ini? Dia dapat data dari mana? Kalau data dari saya kan jumlah konfirmasi positif. Apakah semua orang yang meninggal harus COVID? Kalau nggak COVID, nggak boleh meninggal? Nggak. Kalau di saya itu data yang konfirmasi COVID saja. Kalau data yang bukan COVID juga ada datanya. Tapi yang saya umumkan cuma data COVID, ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Dr. Ahmad Yuryanto saat dihubungi Minggu 19 April 2020. Kalau semua kematian dijumlahkan ke konfirmasi positif, pasti angkanya tinggi, Ibu Yuri. Yuri menegaskan, dirinya juga memiliki data kematian untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, dan juga orang dalam pemantauan atau ODP. Namun, dia mengatakan yang dia umumkan setiap hari ke masyarakat, data kematian corona itu adalah pasien yang terkonfirmasi positif saja, tidak digabung dengan PDP dan ODP. Ada data. Yang saya umumkan itu semua dengan apa yang saya laporkan ke WHO, jelasnya. Informasi yang disebarkan oleh Humas PBIDI tidak tahu tujuannya untuk apa. Apakah ada maksud di balik pernyataan itu? Hanya Humas PBIDI lah yang tahu.
Seharusnya, kalau memang IDI mempunyai informasi seperti itu, mengapa tidak mensinkronisasikan dengan Kemenkes? Mengapa IDI harus mempublikasi secara mandiri? Apakah mereka berhak memberikan informasi seperti ini? Pemerintah melalui Kemenkes sudah seharusnya melakukan teguran yang keras terkait offside-nya Humas PBIDI. Mereka harus diberi peringatan, jangan hanya menjual informasi yang nantinya akan menimbulkan prasangka yang berbeda di seluruh lapisan rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Anda?